Oke, sekarang kita sedikit pelajari dulu si bagian hardware-nya. Kita pelajari bagian hardware robotnya seperti pin out-nya, seperti kayak port ini. Terus seperti port ini sedikit kita bahas. Nah, di sini ada flash disk bawaan si ininya udah sepaket. Coba kita lihat dulu isi flash disknya. Kita masukin ke komputer. Nah, ini ada flash disk. Coba kita pasang dulu ke ini isinya. Kita lihat dulu. Ini kita udah masuk ke flash disknya. Coba di sini kita lihat bagian di file sini. Nah, di sini ada si buku panduannya. Nah, di sini kita lihat dulu si bagian pin out-nya. Kita pelajari dulu. Pelajari dulu bagian pin out-nya. Scroll. Nah, di sini adalah pin out-nya. Nah, di sini itu ada dua pin, ada pin ada dua port DB15 sama DB25. Nah, DB15 tuh sama DB15 sama DB25 itu pin 1 sampai 10 itu sama. Pin 1 sampai 10 sama, yaitu paralel, terhubung secara paralel. Jadi di sini pin satunya 5 volt, di sini juga 5 volt. Pin 2 di sininya adalah IO1, pin 2 di sini itu juga IO1. Nah, sedikit di sini tuh pin 1 itu ada 5 volt. Jadi pin 1 ini tuh bisa memberi arus tuh sekitar 2 ampere maksimalnya. Misalnya teman-teman punya punya motor misalnya. Ada motor misalnya. Mau diambil tegangannya ke pin 1 ini misalnya ke sini. Ke sini. Siap, ini positifnya. Ini motor, terus ini ke groundnya itu pin 6 di sini groundnya. Nah, misalnya teman-teman mau ngambil di sini. Nah, motornya itu misalnya tegangan butuh tegangan 5 volt. Si arusnya itu misalnya si motornya itu mengkonsumsi arus tuh misalnya 5 ampere misalnya. Nah, ini tuh si pin 1 ini tuh nggak sanggup gitu. Di sini tuh cuman sanggup sampai 2 ampere atau sampai lebih dikit lah. 2 ampere lebih sedikit gitu. Jadi kalau misalnya motor yang teman-teman itu misalnya butuhnya 5 ampere, jadi teman masukin ke sini itu nggak sanggup. Jadi teman-teman tuh harus misalnya harus pakai adaptor eksternal lagi gitu buat ngejalani motor ini gitu. Jadi kalau di pin 1 ini cuma bisa 2 ampere itu maksimalnya. Oke, sekarang kita bagi ke pin 2. Ini pin 2 ini adalah pin IO nya. Di pin 2 ini tuh bisa dipakai untuk input output. Jadi pin 2 ini pin 2 3 4. Nah, pin 2, 3, 4 ini di sini juga sama. Nah, pokoknya ada pin IO ini tuh pin terhubung ke Arduino langsung ke robotnya, ke pin robotnya langsung. Nah, jadi pin IO1, pin IO2. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ngelihat ini pin IO1 ini terhubung ke pin berapa aja ke Arduino-nya, teman-teman bisa lihat di sini, di bawah sini ada wiring ininya, skematiknya. Kalau misalnya sedikit bingung misalnya di sini kurang tahu gitu cara ngebaca skematiknya, teman-teman bisa masuk ke bagian ini, bagian si Arduino, bagian ininya, ini program utamanya ini. Nah, nanti masuk ke pin out di sini. Nah, pin out yang ini yang paling atas, coba dibuka aja. Nah, di sini ada pin outnya di sini semua. Nah, di sini ada IO1 masuknya ke pin 16, pin D16. Ke IO2 itu masuknya pin D17. Pin IO3 pin masuknya ke pin D23 gitu.
pin I/O 4 tuh masuknya ke pin 25. Nah, jadi pin-pin I/O ini tuh langsung terhubung ke pin Arduino nya langsung. Jadi teman-teman bisa diubah, misalnya pengen jadi input atau output nanti. Kalau misalnya pin ini sentuhnya seperti ini. Misalnya contohnya pin 2 ini, misalnya yang ini pin yang 2 ini mau dijadikan, misalnya mau ditambah button, misalnya tombol push button misalnya. Nah, di sini misalnya contohnya seperti ini. Jika misalnya robotnya buttonnya ditekan, misalnya robotnya langsung jalan gitu misalnya, atau misalnya ada sensor aktif ini, jadi robotnya langsung jalan gitu. Nanti misalnya gini. Misalnya di sini ada tombol, misalnya push button. Nah, ini misalnya terhubung ke 5 volt. Nah, ini masuknya ke pin 2, nah dijadikan input. Nah, bisa di sini pas buttonnya itu ditekan, nah nanti robotnya jalan gitu. Jadi teman-teman tinggal di modif aja di bagian coding utamanya jika mau dijadikan input atau misalnya output. Nah, untuk I/O nya itu ya ini ada pin I/O, terus di sini ada pin, di sini juga ada pin I/O nya yang DB25 ini banyak, cukup lumayan banyak I/O nya. Nah, di sini ada pin I/O juga. Oke. Nah, ini pin I/O yang DB25 nya dari pin 11 sampai pin 17 itu masih ada lagi. Jika misalnya teman-teman butuh nanti pin I/O nya, di sini udah saya sediakan. Pin 5 itu ada signal untuk sinyal servo. Jadi ini tuh nanti si servonya itu masuknya ke sini, ya, si gripper servonya itu sinyal itu masuk ke pin 5. Jadi teman-teman bisa lihat juga di sini servo itu masuknya kemana aja. Nah, sini. Nah, servo masuknya itu ke pin 4 di ininya, pin D4 di Arduino nya. Terus di pin 6 itu adalah ground. Terus di sini ada pin LG1, LG2, LG3. Nah, ini tuh pin udah terhubung ke IC transistor MOSFET, ke IC MOSFET. Nah, jadi di sini tuh bisa maksimal itu 5 ampere. Misalnya teman-teman mau ngehidupin motor misalnya, nah masuknya ke sini aja. Di sini tuh logic ground gitu. Jadi putus nyambung itu ground. Misalnya seperti ini. Saya contohkan ya. Misalnya ada teman-teman punya ada motor di sini. Nah, ada motor misalnya, motor pompa atau pump atau apa gitu. Nah, nanti si yang plusnya motornya itu misalnya si motornya ini tuh butuh 12 volt misalnya. Nah, si plusnya itu masuk ke 12 volt sini, yang pin 10 yang ini masuk ke sini. Terus si ininya si yang min motornya itu masuk ke pin yang ini. Nah, yang groundnya itu masuk ke sini. Berarti dia tuh si LG1, LG2, LG3 ini dia tuh logiknya itu logic ground gitu. Jadi kalau misalnya dia itu aktif, jadi menyambungin ground gitu. Jadi si ininya aktif gitu. Nah, enaknya pakai logic ground ini, kita bisa tuh si plusnya itu bisa kita ini gitu, bisa kita bisa kita ambil dari mana aja gitu. Misalnya kalau motornya itu misalnya motornya itu butuh 5 volt gitu, 5 volt misalnya. Nah, plusnya itu tinggal kita sambungkan aja ke pin 1. Nah, minnya itu tinggal kita masukin ke sini. Nah, seperti itu. Nah, inilah fungsinya LG1, LG2, LG3. Nah, di sini tuh udah si pin ini tuh udah terhubung ke IC MOSFET. IC MOSFET bisa dayanya tuh bisa sampai 5 ampere si arusnya. Ya, terus di sini ada lagi pin 10 itu 12 volt.
Nah, di sini tuh ada pin 11. Ini apa, pin 10 ini ada 12 volt. Jadi kalau butuh tegangan 12 volt ambil dari sini. Nah, terus pin 11 itu pin 11 sampai 14 itu untuk motor tambahan. Misalnya teman-teman jika ingin menambah motor gitu. Nah, di sini udah saya sediakan, misalnya di ujung robot itu di sini mau ditambahin motor lagi misalnya. Jika teman-teman butuh ya, nanti udah disediain pinnya di sini. Jadi nanti teman-teman tinggal dimodif aja, dikeluarin aja kabel-kabelnya di sini. Nah, ini untuk sensornya, misalnya kalau butuh untuk end stopnya, untuk home-nya gitu, nanti teman-teman tinggal tarik dari kabel 15. Jadi ini tuh udah masuk ke boardnya langsung ke sini. Nah, ini jadi teman-teman tinggal ambil aja kabel-kabelnya di sini untuk yang pin ininya. Nah, terus yang pin DB25 nya, jadi pin 1 sampai 10 itu sama, sambung secara paralel. Ini servo ada pin 5 juga. Nah, terus sisanya itu di sini ada pin 11. Nah, pin 11 itu I/O, fungsinya sama kayak yang ini. Terus di sini ada pin 18 D plus D min itu. Nah, itu ini khusus untuk ini jalur port USB. Nah, di sini ada pin untuk sensor motor stepper rel, yang untuk rel geser kiri kanannya ini. Nah, di sini port ininya. Ini udah terpakai ya. Ya, inilah untuk si robot pin outnya seperti ini. Nah, di sini ada wiring guide-nya, kemana-mana aja tersambungnya. Nah, ini untuk sensornya. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin motor lagi nanti, misalnya buat di ujung sini misalnya, nah di sini tinggal ditambahin aja, masuknya ke port ini. Nah, ini opsional aja, kalau misalnya butuh baru ditambahkan gitu. Ini udah masuknya ke port sini nanti. Jadi si pinnya ini tuh udah dikeluarkan di sini untuk memudahkan aja sih nanti. Nah, di sini tuh ada port relnya. Jadi ini atas sama bawah ini tuh udah terhubung secara paralel. Jadi bawahnya ini tuh untuk menghubungkan kabel langsung ke robotnya. Jadi di atas ini tuh nanti teman-teman bisa pakai. Kalau misalnya nanti mau masuk input output di sini, misalnya mau tambahin sensor lagi, nah teman-teman tinggal diambil di port atasnya ini biar port bawah ini nggak keganggu. Jadi tinggal diambil aja di sini gitu. Jadi port bawah sama atas ini jadi sama. Nah, ini USB-nya tuh hubungnya ke sini, si sensor relnya tuh ke sini. Jadi port 5 volt di sini. Jadi si robot ini tuh sekarang baru mengenali karakter-karakter ini. Jadi ini tuh berbentuk string ya, nanti dikirim ke robotnya. Misalnya G0 X sekian. Nah, nanti jadi robotnya itu bergeser yang kita sesuai angka yang kita input di sini gitu. Misalnya seperti ini contohnya, G0 X 100 Z min 11 F 30. Jadi F ini tuh maksudnya tuh kecepatan gerakan robotnya. Z itu tuh sumbu Z nya atas bawah, X itu sumbu X mutar rotate-nya gitu. Jadi robotnya akan rotate dalam 100 mili dalam bentuk kartesian ya, 100 mili ke sumbu X ke sumbu plus, terus ke bawah sampai min Z itu sampai min 15, kecepatan 30. Nah, ini contoh program ini. Terus ini tuh G0 ini maksudnya itu linear move itu G0. Nah, ini untuk kode gerakan di sini. Terus kita masuk ke bagian G4 di sini. G4 ini maksudnya delay atau menunggu misalnya. Misalnya setelah gerakan sekian tunggu dulu dalam sekian detik gitu. Nah, di sini contohnya ini. Ini maksudnya G4 tuh fungsinya kayak gini untuk delay gitu. Terus kita masuk ke G28. Nah, G28 ini adalah perintah untuk posisi home. Kalau misalnya kita kirim perintah G28, jadi robotnya langsung posisi home. Terus di sini mode absolute mode, jadi G90. Ini G90 ini
bergerak dalam koordinat mutlak. Jadi robotnya dalam mode normal gitu di sini. Terus di sini nanti biar lebih ngertinya itu kita coba praktek aja nanti di robotnya kita jalankan. Terus di sini mode G21, jadi bergerak dalam peningkatan. Jadi di G21 ini kalau diaktifin, kalau dikirim ke robotnya, jadi robotnya itu dalam mode jog, misalnya digeser dikit-dikit gitu, misalnya ke bawah 1 mili per 1 mili. Nah ini diaktifin dulu, kirim dulu perintah ini, jadi robot itu dalam mode bergerak dalam peningkatan gitu, misalnya ke samping per 1 mili gitu, kita geser-geser dikit-dikit. Nah di sini ini fungsinya relative mode. Di sini set position, terus set speed, terus di sini nah ini ada tadi yang LG1, LG2, LG3. Jadi si pin dari si pin MOSFET-nya tadi si transistor MOSFET-nya tadi itu langsung bisa diaktifkan dengan cara mengirim M1. Misalnya LG1 itu kita kirim perintah M1, nanti si LG1 itu aktif. Kalau mematikannya dikirim perintah M2. Nah ini si kode-kodenya. Kalau LG2 itu perintah si kodenya ini untuk mengaktif dan menonaktifkannya. LG3 ini untuk grip pair on off-nya, untuk grip pair yang ini yang servo, yang signal yang tadi. Nah ini yang untuk mengaktifkannya M3 sama M5. M3 itu untuk on, M5 itu untuk off. Nah di sini M17 untuk stepper enable, untuk mengaktifkan stepper sama mematikan stepper. Ini untuk kipas. Terus ini untuk mengecek koordinat terakhir, koordinat real time-nya. Misalnya sekarang kita di posisi berapa gitu, si posisi robotnya kita kirimin M114, nanti robotnya membalas dengan kode yang posisi dia sekarang gitu. Di sini ada report and stop, misalnya untuk membaca ininya si sensor and stopnya berfungsi dengan baik atau tidak. Nah kita kirim perintah M19, nanti di layarnya itu terbaca gitu. Nah inilah kode-kode yang dikenali robotnya sekarang. Jadi kode-kode ini tuh bisa teman-teman modif lagi, bisa ditambahin lagi di program utamanya ini. Nah ini si Arduino nya. Nah nanti di sini bisa teman-teman modif lagi nanti mau ditambahin atau mau gimana. Terus untuk si command listnya ini seperti itu. Nah ini untuk si command guide-nya, software yang kita gunakan untuk ininya, untuk membuat gerakan robotnya, kita menggunakan software yang sederhana aja yang ada di internet, yaitu si YAT. Ini software yang umum ya. Jadi software ini tuh bisa mengirim perintah ke robotnya berupa string. Nah dari lewat software ini. Sebenarnya nggak pakai software ini juga bisa. Misalnya teman-teman mau bikin software sendiri juga bisa. Atau dari Arduino atau dari terminal Arduino juga bisa gitu. Dari serial monitor Arduino juga bisa gitu. Terus untuk dimensi robotnya, ini ada dimensi robotnya. Ini dimensi relnya, panjang relnya. Nah ini bagian si lubang bawah bautnya. Nah ini jika teman-teman misalnya robotnya biar nggak bergerak gitu, biar permanen atau gimana, biar kokoh si bawahnya itu berdirinya robotnya. Nah ini ada lubang-lubang baut yang disediakan di sini. Yang di sini tuh yang bagian base robotnya itu ada bautnya itu M4 bawahnya, bisa dipakai baut M4. Terus kalau yang bagian relnya itu bisa dibaut dengan M5. Di sini udah disediain, ini ada lubangnya. Misalnya harus si robotnya mau dibautin di meja gitu. Nah di sini ada lubang-lubangnya, nanti disesuaikan aja berapa jaraknya. Tandain sama pakai kertas dulu, nanti ditandain lagi di mejanya yang sudah ditandain tadi gitu. Terus di sini ada pengertian kartesiannya. Nah di sini ada kartesian Z.
Nah, jadi si koordinat nolnya itu di sini. Kalau misalnya teman-teman masukin koordinat si z itu, misalnya teman-teman kirim sumbu z itu 0 nya, otomatis robot yang ini tuh akan ke posisi 0 sini, serp gitu di sini sampai ke titik ini. Kalau teman-teman misalnya masukin robotnya z min 95,70, jadi si robotnya itu akan turun ke sampai garis selurus ini. Kalau misalnya robotnya teman-teman pakai rel, kalau teman-teman pengen si ininya tuh, si robotnya tuh turun sampai ke sini, ke bawah ini, kalau misalnya pakai rel tinggal masukin nilai z min 131,70. Di robot itu benar-benar ke bawah gitu sampai sini. Jadi teman-teman jangan dimasukin angka z min 131,70 kalau misalnya relnya nggak ada gitu. Kalau misalnya relnya nanti, kalau misalnya robotnya dalam bentuk posisi kayak gini, nggak ada relnya, terus teman-teman masukin angka ini, nanti si robotnya itu bakal bablas gitu ke bawah, dia bakalan keangkat ke sini. Jadi di sini harus hati-hati, jadi harus dicoba-coba dikit-dikit gitu. Terus di sini ada Cartesian z-nya, sini berapa posisi home-nya itu. Kalau kita balik lagi di sini, nah ini z130 ini adalah posisi home-nya di sini. Nah, di sini posisi home-nya seperti ini. Jadi tinggi dari sumbu nolnya itu ke atas tuh 130 gitu. Tegak lurus seperti ini. Terus untuk Cartesian z-nya dari titik ujung sampai ke titik ujung sini itu nilainya itu 195 posisi home-nya. Terus di sini posisi Cartesian x-nya itu dia titik setengah itu posisi 0, ke samping min, ke samping lagi plus. Ini relnya tuh titik tengahnya itu 177,5 mili. Jadi di sini titik tengahnya, kalau misalnya posisi home-nya itu di sini di titik 0, titik ke sini. Terus posisi max-nya di sini 355. Nah, jika teman-teman ingin merubah nilai-nilainya ada di sini. Nah, di sini teman-teman bisa bisa dirubah di sini. Jika misalnya teman-teman si relnya dicopot atau robotnya nggak pakai rel, nah di sini tinggal dirubah jadi files. Kalau misalnya robotnya pakai rel, dirubah pakai true di sini. Di sini ada di program utamanya. Nanti kita bahas juga ke sana di program utamanya. Terus di sini ada bagian base gripper. Nah, di sini misalnya teman-teman mau bikin gripper sendiri misalnya. Nah, di sini sudah ada berapa jaraknya di sini. Jarak baut ini ke sini itu berapa gitu. Nah, teman-teman tinggal disesuaikan aja nanti di bagian desainnya. Nah, ini tinggi ini ke sini berapa, ini berapa. Jadi teman-teman bisa desain sendiri kalau misalnya mau bikin desain gripper sendiri. Di sini udah ada detailnya semua. Ini ada varian grippernya. Ini si servo bawaan di robotnya ini udah termasuk. Udah termasuk servo. Nah, ini tuh si bagian ujungnya ini bisa dicopot, bisa diganti-ganti seperti ini misalnya. Nah, ini di sini udah ada baut di sini. Jadi tinggal misalnya ujung ini tuh mau diganti dengan ujung lain gitu, misalnya bendanya beda gitu. Nah, di sini udah ada jaraknya di sini. Nah, teman-teman tinggal bisa ukur aja. Nanti bisa disesuaikan, bisa dicopot bawaannya ini, yang bawaannya nanti dipasang model yang baru, misalnya contohnya seperti ini. Misalnya model ujung itu mau seperti ini gitu bikinnya gitu. Teman-teman bisa desain sendiri. Nih, titik lubang bautnya itu di sini udah ada. Titik jarak tengah sama ini, samping ini sini biar sama. Nah, ada detailnya. Nah, di sini ada bagian kalau misalnya teman-teman mau pakai gripper ini. Nah, teman-teman harus masukin nilai ini biar si titik koordinatnya itu biar sama gitu, koordinat kartesiannya. Contoh maksud koordinat kartesiannya biar sama itu seperti ini. Nah, seperti sumbu z. Sebentar dicari dulu bagian. Nah, ini di sini. Nah, di sini tuh ada di bagian config-nya nanti.
Nah di sini tuh ada tiga ini, ada tiga sumbu di sini. Di sini bagian sumbu bawahnya low shank, terus ada sumbu tengahnya ini. Nah ini tuh ada nanti di bagian programnya, nanti yang utamanya nanti itu ada di bagian sini, ada bagian config ini. Bentar, dia itu ada di, nah ini dia, ini TLE. Nah ini efektor bagian bagian ini. Nah kita masuk lagi ke sini. Nah di sini tuh ada N effect, yang ini bagian N efektor offset. Nah bagian ini tuh kalau misalnya teman-teman mau titik koordinatnya tuh biar pas, biar di sini. Contohnya tuh misalnya teman-teman mau mengembangin si robotnya itu, misalnya mau pakai kamera misalnya. Jadi kameranya itu misalnya ngedetek benda misalnya di sini. Anggaplah ini kamera, misalnya ini ada bendanya, misalnya ngedetek benda di sini misalnya. Terus si kameranya tuh ngasih nilai misalnya ke robotnya X 10 misalnya, Y 20 misalnya. Nah biar si titik ininya X 10 Y 20 nya itu benar-benar real di sini. Nah teman-teman di sini harus disesuaikan bagian N efektornya ini biar ini benar-benar lurus gitu. Contohnya seperti ini, yang tadi. Nah ini. Nah, yang di sini kan tanpa gripper gitu. Kalau tanpa gripper itu dia titiknya tuh titik N efektor offsetnya tuh di sini. Jadi kalau tanpa rel itu di sini tuh dibikin 0. Nah, di sini bikin 0, di sini 00.0 harusnya. Jadi kalau 00.0 jadi titik ujung robotnya itu di sini. Terus kalau misalnya mau pakai gripper ini, pakai gripper yang ini, biar si robotnya itu titik kartesian ininya, titik kartesiannya itu di sini. Jadi si N efektornya itu harus dimasukin angkanya ini. Jadi jarak gini ke sini itu segini gitu. 176,90. Nah, 76,90 kita masukin di bagian sini. Nah, misalnya 76,90. Nah, kita save, kita upload lagi ke robot. Nah, setelah kita masukin itu, jadi si titik koordinat robotnya itu pas di tengah-tengah ini. Nah, itu maksudnya N efektor ini. Kalau yang ini bagian high shank leg-nya ini, yang ini tuh panjang titik ini ke sini. Panjang titik ini ke sini tuh ini dia 140 mili. Kalau yang low yang tadi di bawahnya ini, nah ini 140 juga. Jadi di sini ada rumus perhitungannya di sini, biar rumus perhitungan titik koordinat kartesiannya. Jadi biar kartesiannya itu benar-benar pas gitu. Jadi si ini itu harus disesuaikan dengan gripper yang ada. Misalnya teman-teman mau bikin gripper vakum misalnya. Contohnya mau gripper vakum, misalnya di sini gripper vakumnya tuh titiknya tuh di sini misalnya. Nah ini misalnya ngebaut ke sini misalnya. Nah titik tengahnya itu di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ini ke sini nggak diukur, mau dimasukin aja nilai-nilai acak gitu, misalnya nilai ini aja gitu, nggak diubah gitu, nilai yang ini misalnya di sini itu cuma 00 gitu.
Nah, pas teman-teman ada apa, pas kamera ngedetek misalnya di sini X-nya harusnya 10, Y-nya misalnya 10, di titik kameranya di sini misalnya harus geraknya ke sana, jadi si robotnya tuh nggak bakalan pas gitu di sini. Jadi dia biar perhitungannya itu pas, jadi teman-teman harus ukur titik ini tuh sampai ke titik ini tuh harus diukur gitu, harus dimasukin nilainya. Kalau misalnya nggak dimasukin, kalau misalnya teman-teman udah masukin nilainya udah pas gitu, terus si robotnya berhentinya misalnya bendanya tuh di sini gitu, melenceng gitu misalnya, harusnya di bawah sini gitu. Nah, jadi perhitungan ini tuh belum dimasukin gitu. Jadi biar perhitungan ini tuh benar-benar si robotnya itu misalnya biar berhenti, biar pas dimasukin angkanya yang kita ingin, yang kita udah sesuaikan. Misalnya dari kamera misalnya, titiknya di sini, robotnya menuju ke sana, terus udah pas gitu, benar-benar pas bendanya tuh di sini. Nah, teman-teman harus diukur gitu ininya dulu, si bagian ini. Nah, jadi end offsetnya ini nilainya tuh harus disesuaikan sama gripper yang ada. Misalnya grippernya misalnya grippernya pen misalnya. Nah, ini pen ini kan jarak sini ke sini tuh beda lagi. Yang vakum misalnya ini jarak ke sini beda lagi. Terus yang pneumatik misalnya ini jarak titik ini ke sini itu ke ujung, ke tengah-tengahnya itu beda lagi. Terus yang sama yang gripper servo ke titik tengahnya ini udah beda lagi. Nah, ini tergantung servo gripper yang kita gunakan, biar si benar-benar titik koordinatnya tuh di tengah-tengah si ininya, di tengah-tengah grippernya atau di tempat lain yang teman-teman inginkan. Nah, teman-teman harus modif di bagian yang ini, di bagian ini, and effector offset. Nah, di sini bagian utamanya itu dia di sini. Atau robotnya mau dipanjangin misalnya si ininya, sumbu ininya tuh mau dipanjangin lagi atau dimodif. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ukurannya di sini. Terus kita lanjut lagi. Nah, di sini bagian operator range-nya. Jadi si robotnya itu kalau misalnya udah keluar dari jangkauannya dia ini, misalnya di sini misalnya si robotnya itu misalnya si teman-teman mau ngegeser robotnya itu misalnya di sini misalnya. Nah, pas robotnya udah nyampe titik ini, pas mau keluar dari jalur ini tuh, jadi robotnya langsung program itu langsung diam gitu. Jadi udah langsung berhenti kalau keluar dari perhitungan dia gitu. Jadi si robotnya ini tuh jangkauannya bervariasi ya, nggak ada tetapan ukuran berapa jauh maksimal ke depannya gitu. Contohnya kalau misalnya si robotnya tinggi, si sumbu Z-nya tuh di posisi sini, sumbu jangkauan ke depan si Y-nya tuh bisa jauh sampai titik ini. Kalau misalnya sumbu Z-nya tuh di sini, kalau kita majuin cuman maksimalnya sampai sini gitu. Jadi bervariasi gitu. Kalau misalnya bendanya misalnya di sini, jadi teman-teman tuh robotnya tuh harus dicoba-coba misalnya. Jadi si robotnya tuh si nilai-nilai Z-nya itu sangat berpengaruh ke bagian jangkauan maksimal robotnya gitu. Kalau misalnya si Z-nya tuh misalnya bagian di sini, terus teman geser ke depan misalnya, maksimal itu ya sampai di sini gitu ya, harus dicoba-coba gitu berapa gitu si maksimalnya bagian. Kalau Z-nya tuh misalnya si sumbu Z-nya tuh tingginya segini, si ke depannya tuh maksimalnya cuma segini gitu. Nah, itu sangat kompleks. Terus di bagian X nya juga ini ada jangkauan maksimalnya, maju mundurnya. Ya, ini sedikit
sedikit pengertian tentang hardware sama ininya, sama penjelasan yang ada di sini.